Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan tentang pentingnya waktu, ya. Sebagaimana dikatakan dalam suatu pepatah Arab, ya. Al-waqtu sayfun atau al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka, ya. Wan nafsu in syaghaltahu bil haqq wa illa syagalatka bil batil, ya. Waktu seperti pedang, ya. Jika engkau tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Dan jiwa, jika kau sibukkan untuk kebaikan, jika tidak dia akan menyibukkanmu kepada keburukan. Jadi waktu terus berjalan. Kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka bisa menjebak kita dalam keburukan, ya. Karena bisa demikian karena waktu adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan. Di antara nikmat yang akan kita diminta pertanggungjawaban adalah waktu. Oleh karenanya waktu jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, biasanya kita buang-buang waktu entah pada perkara yang sia-sia atau bahkan kepada perkara yang haram. Nah, akhirnya ini menjadikan kita semakin terpuruk di dunia maupun di akhirat. Pembahasan tentang ini semakin penting terutama di zaman kita sekarang ini, zaman medsos, ya, di mana waktu kita banyak untuk medsos, ya, untuk Facebook, untuk YouTube, ya, untuk Instagram dan yang lainnya, ya. Sehingga kita semua ditimpa dengan penyakit fudul, ya. Fudul yaitu berlebih-lebihan, fudulun nazar, melihat yang tidak perlu, fudulus sama, mendengar yang tidak perlu. Kemudian fudulul kalam, berbicara yang tidak perlu. Dan itu kita semua terjatuh dalam penyakit tersebut, ya. Sering kita kalau sudah browsing, ya, apa yang kita lakukan? Yang tidak perlu yang kita lihat, melihat yang tidak perlu, ya. Sehalaman demi halaman, link demi link, ya, yang tidak perlu. Kemudian mendengar yang tidak perlu, dan juga berkomentar yang tidak perlu, ya. Ini kita alami semuanya bersama. Terkadang kita ingin fokus pada yang perlu, namun teman-teman kita mengirimkan kepada kita link-link yang tidak perlu, yang akhirnya kita pun membuka link tersebut, akhirnya kita terpancing melihat link-link yang lain. Karena bisa demikian kita terjebak dalam hal ini karena kita kurang menghargai waktu. Kita kurang menghargai waktu. Ya, seakan-akan waktu adalah perkara yang, ya, kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada enggak apa-apa. Tidak, padahal waktu itu nikmat yang tadi akan diminta pertanggungjawaban, kasayf, seperti pedang, illam taqta'hu qata'aka. Kalau kau tidak memanfaatkan maka kau akan terbabat olehnya, yaitu kau akan terjebak dalam hal-hal yang buruk, ya. Oleh karenanya Islam begitu memperhatikan masalah waktu. Kalau orang-orang barat mengatakan time is money, ya, waktu adalah duit, maka kita orang Islam mengatakan al-waqtu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih berharga daripada emas, ya. Karena bisa demikian karena kalau emas pergi kita bisa cari lagi, ya. Emas hilang kita bisa cari lagi, bahkan bisa lebih lagi emas tersebut, ya. Tapi kalau waktu sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi. Waktu kalau sudah pergi tidak akan bisa kembali lagi, dia akan pergi dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dalam waktu yang telah pergi tersebut. Ibarat air mata kalau sudah keluar dari mata seorang tidak akan bisa kembali lagi. Ibarat kalau air susu sudah keluar dari puting seseorang tidak akan bisa masuk lagi ke dalam puting tersebut, ya. Maka demikian waktu kalau sudah pergi tidak bisa kembali. Oleh karenanya benar perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia berkata, ya bani Adam innama anta ayyam,
Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'dhuk. Jika telah pergi satu hari dari dirimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk. Kalau sudah pergi sebagian dari dirimu, dikhawatirkan akan pergi seluruhmu. Artinya akan datang kematian. Ya, akan datang kematian, ya. Inilah hakikat waktu yang benar-benar diperhatikan oleh Islam. Oleh karenanya banyak syariat dikaitkan dengan waktu, ya. Contoh seperti salat. Sebenarnya salat itu mengajar kita untuk disiplin. Oleh karenanya Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu, ya, diwajibkan atas kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul ahabbul a'mali, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dalam riwayat as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Dan ini jelas bahwasanya syariat mengkaitkan ibadah dengan waktu, ya. Ya, dan waktu itu diperhatikan oleh Islam, ya. Dan banyak syarat-syarat lain berkaitan dengan waktu. Contoh seperti kita bicara haji ada waktunya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, ya. Kemudian perinciannya, haji itu ada bulan-bulan telah ditentukan. Kemudian perincian juga ada waktunya, ya. Ya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Itu adalah mawaqitu lin-nas, adalah penentuan waktu bagi manusia, ya. Dengan adanya hilal-hilal tersebut maka berkaitan dengan banyak syarat. Masalah zakat, ada haul, itu juga berkaitan dengan waktu. Masalah puasa, ada waktu untuk sahur, ada waktu berbuka. Ini semua berkaitan dengan waktu. Misalnya masalah al-mahsu alal khuffain, ketika seorang bersafar atau tidak bersafar, kemudian harus mengusap sepatunya tanpa harus, ketika berwudu tanpa harus membuka sepatunya. Kalau tidak bersafar maka waktunya sehari semalam. Kalau bersafar waktunya 3 hari 3 malam. Ini semua berkaitan dengan waktu. Jadi Islam sejak jauh-jauh hari sudah mengajarkan kepada penganutnya untuk perhatian terhadap waktu. Tapi kita akan jelaskan bagaimana perhatian syariat terhadap waktu dari sisi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Al-Quran, kemudian kedua Sunnah Nabi, hadis, ya. Hadis-hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran banyak, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Dan kita tahu Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, ya. Dan Allah tidak bersumpah, ya, kecuali dengan sesuatu yang penting. Contoh, Allah bersumpah apa? Wal fajar. Wal fajar. Demi fajar. Wal fajar. Walayalin asyar, ya. Walayalin asyar, ya. Demi 10 hari, 10 awal Dzulhijjah. Atau dalam sebagian tafsiran demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terakhir Ramadan. Contoh lagi, Allah bersumpah dengan misalnya wan nahari, ya. Idza tajalla wan nahari, demi siang. Allah bersumpah dengan waktu siang. Demikian juga Allah bersumpah dengan wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Ya. Allah bersumpah juga misalnya wal asr.
Bil asar ada dua tafsiran. Pertama demi masa atau demi waktu. Kemudian tafsiran lain demi waktu asar. Demi waktu asar. Ini semua dan mungkin ada ayat yang lain ya yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tersebut ya. Isyarat bagi kita bahwasanya waktu-waktu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karenanya sebagian ulama menafsirkan ketika wal fajar, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Sebagian ulama menafsirkan karena di situ ada salat subuh. Ya, ada salat subuh. Ya. Di situ ya awal puasa. Puasa mulai dari waktu fajar terbit ya. Jadi dikaitkan dengan ibadah. Sam sebenarnya mengatakan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena di situ ada salat duha misalnya. Ini tafsiran sebagian ulama. Sama ketika Allah bersumpah dengan wal asr demi waktu asar. Kenapa? Di situ ada salat asar. Ada salat asar yang orang sering melalaikannya. Demi malam demi siang ini jamak. Walayalin asyr demi 10 hari awal Dzulhijjah demi 10 malam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini adalah waktu ya, waktu beramal sebanyak-banyaknya. Beramal sebanyak-banyaknya. Ya, karena pahala dilipat gandakan ya. 10 hari Dzulhijjah, 10 10 malam bulan Ramadan ya. Allah wal laili Allah juga bersumpah, wan nahari demi siang Allah juga bersumpah. Ya, wal laili demi malam ya. Intinya ketika Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah penting karena nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini semua dikaitkan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala fa idza faragta fansab. Ya, jika engkau sudah selesai, engkau telah selesai ya. Maka menuju pada kegiatan berikutnya, gampangannya demikian. Maka menujulah pada kegiatan berikutnya. Maksudnya yaitu isi waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat. Sudah selesai, lanjutkan yang lain. Jangan malas-malasan, yaitu isi waktumu ya, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan dibuang ya. Ini contoh. Demikian juga Allah menyebutkan bahwasanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siang dan malam adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi dalam surat Al-Furqan wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang bergantian, khilfatan. Itu malam dan siang bergantian, waktunya adalah masa. Buat apa? Liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang hendak mengingat, mengagungkan Allah, au arada syukur atau orang untuk bersyukur. Jadi Allah ingatkan bahwasanya waktu pergantian siang dan malam ya. Pergantian siang dan malam untuk apa? Untuk tazakkur, untuk ingat Allah dan untuk bersyukur. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran perhatian terhadap waktu. Ya. Hadis juga banyak ya. Bagaimana hadis Nabi SAW menyatakan tentang pentingnya waktu. Contohnya hadis yang masyhur kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat
yang banyak orang tertipu, ya. Tertipu, terpedaya atau merugi, maksudnya tertipu merugi, ya, pada keduanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-sihhatu wal faragh. Sihhatu wal faragh. Yaitu kesehatan dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Di sini Nabi ingatkan, apa namanya makbun? Makbun itu terpedaya. Dia tidak seperti orang terpedaya seperti seorang beli sesuatu, ya. Dia beli cuma sedikit, ternyata itu barang sangat murah sekali. Dia cuma beli 1, 2, padahal kalau dia tahu itu ternyata barang murah sekali, mungkin dia beli 100, beli 200. Dia terpedaya, dia terpedaya. Maksud apa hadis ini? Hadis ini seorang menyangka waktu itu adalah perkara yang sepele, padahal sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik yang lewat pada diri Anda berkaitan dengan kenikmatan yang akan Anda dapati di akhirat kekal selama-lamanya, ya. Jadi setiap detik yang Anda lewati, jadi banyak orang apa saya katakan terpedaya, ya, tertipu, merugi. Kenapa? Karena setiap detik, ya. Karena setiap detik yang dilewati mempengaruhi, ya, status Anda, status di akhirat yang abadi, ya. Karena setiap waktu itu punya pengaruh. Anda baca, makanya Nabi mengatakan la tahqirun minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhawa biwajhin tahlik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan kawan. Senyum berapa detik sih senyum? Ini ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Pengaruhnya di akhirat dan pengaruhnya abadi. Entah naik derajat surga lebih tinggi, tapi pengaruhnya abadi. Jadi maksud saya, inilah kenapa Nabi mengatakan banyak orang terpedaya. Ya, banyak orang. Jadi bukan sedikit, apalagi kita bicara zaman sekarang. Ya, bukan cuma kita pun terpedaya. Kita ini ngomong begini, saya pun terpedaya dengan banyak waktu yang saya buang. Banyak waktu yang saya buang dengan adanya medsos, ya. Saya punya, meskipun yang pegang Instagram juga admin, meskipun yang pegang YouTube juga admin, meskipun yang pegang Facebook juga admin, saya juga kan pengen lihat, pengen tahu perkembangan dakwah, ya. Kadang-kadang saya buang-buang waktu, kadang-kadang saya lihat komentar yang tidak bermanfaat, tapi itulah, semoga Allah mengampuni saya, ya. Kemudian contoh lagi, Nabi SAW bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syababaka qabla haramik. Kemudian sihataka qabla saqamik. Kemudian di antaranya adalah ghinaka qabla faqarik. Hayataka qabla mautik. Kemudian faraghaka qabla syughlik. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 sebelum 5. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5. Sebelum 5 perkara. Apa saja? Masa mudamu sebelum tuamu, masa muda. Masa muda. Kita semua muda kayaknya, ya. Alhamdulillah. Masih muda, masih muda. Bahkan yang tua pun merasa muda, ya. Masa mudamu sebelum tuamu. Sehatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Ghinaka qabla fakrik. Mumpung lagi ada duit. Lagi ada duit sebelum miskin. Ada duit, ya. Jangan pelit-pelit, nanti udah miskin mau sedekah, enggak bisa. Hayataka qabla waqtik. Hidupmu sebelum matimu. Hidupmu sebelum matimu. Faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum sibukmu, ya. Ini 5 perkara yang Rasulullah ingatkan agar kita manfaatkan, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan hidupmu sebelum matimu, waktu luangmu sebelum sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu. Sebenarnya ini berkaitan dengan waktu semuanya. Mumpung lagi masih muda, berarti waktu muda. Makanya orang yang memanfaatkan waktu di masa muda itu luar biasa spesial. Makanya Nabi SAW sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya
Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa masa muda itu adalah waktu dia senang-senang, kan masih muda. Nanti taubat kalau sudah umur 50 ya. Atau sudah pensiun baru taubat. Masih muda. Tetapi ternyata orang ini di masa mudanya dia habiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tadi kata Nabi, faraghaka qabla syughlik. Waktu luang sebelum waktu sibukmu. Kita ada waktu luang, kita ada waktu sibuk, kita mengerti. Nah, waktu luang itu jangan kita sia-siakan. Karena itu adalah nikmat yang banyak orang terpedaya di waktu luang tersebut. Perhatikan sini, waktu luangmu, ini poin masa mudamu ya. Terutama panitia pengajian saya lihat banyak yang muda ya. Oleh karenanya hati-hati ya. Ingat kita termasuk dalam hadis ini. Kemudian di antaranya Nabi SAW bersabda ya. Lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba. Ya. Di antaranya an syababihi fima afnah, an waqtihi fima amdah, an ilmihi. Di antaranya ada 4 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan 2 kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan, atau fima ablah ya. Kemudian waktunya di mana dia habiskan ya. Tentang masa mudanya. Kemudian adalah waktunya. Kan ditanya. Inilah, jangan antum dikira ditanya tentang mobilmu, tentang sepedamu ya, lagi musim sepeda sekarang ya. Mobilmu, sepedamu harga sekian, bukan itu cuma yang ditanya ya, bukan cuma mobil, bukan mogemu, bukan bajumu yang keren, bukan enggak ya. Bukan tasmu yang mahal, bukan cuma itu saja maksud saya. Waktu juga ditanya dan itu adalah nikmat. Makanya saya katakan Allah berfirman, "Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang kenikmatan. Nikmat tersebut di antaranya adalah nikmat waktu. Kemudian masih banyak hadis, tapi yang terakhir saya ingin sampaikan, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, artinya apa? Semangatlah mencari apa yang bermanfaat bagimu. Semangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Minta tolong kepada Allah. Tolong kepada Allah. Jangan malas. Jangan malas ya. Ya, Rasulullah berdoa juga di antaranya, Allahumma a'udzubika minal kasal. Ya Allah, Kau berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Ini semua kalau kita mau datangkan dalil-dalil terlalu banyak. Cukup bagi kita menjelaskan bahwasanya Islam adalah perhatian dengan waktu. Karena hakikatnya waktu kita adalah umur kita. Waktu kita adalah umur kita. Hakikat kehidupan kita adalah waktu kita. Dan selama kita punya umur berarti kita bisa bercocok tanam dan kita hasilnya pasti kita dapatkan di akhirat ya. Apakah ada orang petani kemudian dia enggak bercocok tanam, cuma tengok-tengok saja ladangnya tidak dia tanam, ya sayang. Dia tengok-tengok terus, enggak ada kegiatan ya. Kalau dia mau bermanfaat waktunya ya dia tanam. Semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Sampai-sampai begitu semua yang bermanfaat harus kita kerjakan. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, in qamatis sa'ah, kalau tegak hari kiamat. Wa fi yadi ahadikum fasilah. Fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Kata Nabi, jika tegak hari kiamat, sementara salah seorang dari kalian petani masih punya tanaman yang ingin dia tanam, ya. Jika dia mampu tidak tegak hari kiamat sebelum dia tanam, maka tanamlah. Artinya bahkan menjelang hari kiamat kalau ada suatu perkara yang bermanfaat bagimu, kerjakan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin bisa tentang dalil tentang pentingnya waktu. Berikutnya kita akan baca bagaimana sedikit tentang contoh
perhatian para ulama terhadap waktu. Kita akan bacakan bagaimana perhatian para salaf dahulu tentang waktu dan kita bandingkan dengan diri kita yang sangat muqassir, yang sangat kurang dan jauh dari bagaimana sikap para salaf terdahulu. Ya. Di antaranya seperti yang diriwayatkan dari salah seorang tabi'in yang zahid, ya, yaitu namanya Amir bin Abdi Qais. Amir bin Abdi Qais. Ada seorang berkata kepada dia, sementara dia sedang sangat sibuk. Ada orang berkata kepada dia, "Kalimni, saya mau ngomong sama engkau, ada perlu." Kata dia orang ini, karena waktunya sangat berharga, kata dia, "Amsikis syams, kau tahan dulu matahari." Ya. Ditahan matahari. Yaitu auqif li syams wahbisha anil masir hatta ukallimak. Kalau kau bisa tahan matahari, saya mau ngomong sama engkau. Fa inna zamana mutaharrikun daibul mudhi. Kenapa zaman berjalan dan tidak berhenti? La ya'udu ba'da mururihi, dan kalau sudah berjalan tidak akan kembali lagi. Fa khasaratuhu khasaratun la yumkin ta'widhuha. Kalau sudah hilang tidak akan bisa dikembalikan. Ya. Dia tidak mau buang-buang waktu. Ngomong sama saya, berhentikan materi dulu baru ngomong sama saya. Jadi bagaimana mereka dahulu sangat menghargai waktu mereka. Sekarang banyak orang, ya, sudah tidak menghargai waktunya, dia tidak menghargai orang lain. Contoh siapa? Contohnya para YouTuber, ya, yang bikin klip-klip yang tidak bermanfaat dengan penampilan yang aneh-aneh. Masalah ini, masalah anu, mobil mewah, makanan aneh. Apa saja dimasukkan dalam YouTube supaya orang nonton, semakin banyak subscribersnya, semakin banyak followersnya. Ya, dia sudah buang-buang waktunya dan dia ingin membuang waktu orang lain. Klip konyol yang mungkin isinya 10 menit, ya, yang nonton 1 juta orang. Dia sudah buang waktu 1 juta orang. Dan dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat telah membuang 1 juta waktu orang. Ya. Belum lagi kalau klip-klip yang maksiat. Kita bicara klip yang tidak bermanfaat. Ya. Maka seorang kalau dia buang waktunya, jangan buang waktu orang lain. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada ikhwan seluruhnya. Kita kalau ada masuk kepada kita suatu klip, kita ingin share, pikir-pikir dulu. Ini pantas nggak ngambil waktu teman saya? Kalau nggak pantas, nggak usah kita share ke orang lain. Karena kita akan buang waktu dia. Harusnya mungkin dia berzikir, harusnya beristighfar. Akhirnya dia baca klip kita yang ternyata tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Ya. Bagaimana para salaf dahulu, ada yang ngajak ngomong sebentar, ya. Ya, ini dalam kondisi tertentu artinya. Tentunya kita sama kaum muslimin saling membantu, tapi mungkin dia tahu orang ini suka menghabiskan waktu, ngomong tidak teratur, ngalur ngidul, makanya dia bilang, "Tunggu, kau berhentikan matahari dulu baru kita ngomong, biar waktu saya tidak terbuang." Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Dia berkata, "Ma dandimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidaklah aku pernah menyesal kepada sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang telah terbenam mataharinya, sementara ajalku telah semakin dekat, sementara amalku tidak bertambah. Sementara amalku tidak bertambah. Ini dalil bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghisap dirinya hari demi hari. Sehingga kalau satu hari lewat ternyata amalnya tidak bertambah, dia sangat menyesal dan tidak pernah menyesal seperti penyesalan tersebut. Ya, tidak pernah menyesal seperti penyesalan tersebut. Kenapa? Ada hari yang lewat sementara amalnya tidak bertambah. Nah, kita ini jarang menghisap diri kita, ya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah." Ini ayat menyuruh kita untuk hisab, muhasabah. Ya, sebelum kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Wahai orang yang beriman, ya. Ya, lihatlah yang bertakwalah kepada Allah dan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seorang hendaknya lihat apa yang dia sudah kerjakan untuk masa depannya di akhirat. Kemudian di antaranya tentang biografi Hammad bin Salamah Al-Basri. Hammad bin Salamah Al-Basri, ya, yang meninggal pada tahun 167 Hijriah, ya. Berkata muridnya Abdurrahman bin Mahdi, rahimahullah, ini ahlu hadis semuanya. Dia berkata, "Lau qila li Hammad bin Salamah," seandainya dikatakan kepada Hammad bin Salamah, "Innaka tamutu ghadan," besok kau mati. "Ma qadara an yazida fil amali syai'an," dia tidak mampu untuk menambah amalnya. Kenapa? Karena sudah padat seluruh waktunya, untuk dia suruh nambah lagi enggak bisa. Semua sudah terprogram untuk amal saleh. Ya. Musa bin Ismail At-Tabuzaki, ya, salah seorang
perawi hadis juga, dia berkata, seorang ahli hadis, "Inni ma ra'aitu Hammad bin Salamah dhahikan la sadaqtu." Kalau aku mengatakan Hammad tidak pernah tertawa, saya benar. Kenapa? Kana masyghulan, dia sangat sibuk. Imma an yuhaddits, kalau tidak dia menyampaikan hadis, au yaqra, atau dia sedang baca, au yusabbi, atau dia sedang bertasbih, au yusalli, atau dia sedang salat. Wa qad qassama an-nahar ala dzalik, dia bagi waktu siang dengan yang itu. Kalau enggak lagi ceramah, menyampaikan hadis, kalau tidak sedang baca, kalau enggak sedang salat, kalau enggak sedang bertasbih. Kalau disuruh nambah amal soleh enggak bisa. Dan ini dikatakan juga kepada, kalau tidak salah, Zadan ya. Ada seorang perawi juga ya, suruh, seandainya malaikat maut di depan pintu, saya tidak bisa nambah lagi amal soleh. Kenapa? Saking padat waktunya. Kita kalau dibilang besok mati, banyak yang bisa kita lakukan. Karena waktu kita banyak yang tidak bermanfaat. Coba kalau besok malaikat maut datang jemput kamu. Oh sudah, hari ini sudah zikir apa segala. Karena waktu kita banyak terbuang. Bayangkan bagaimana seorang yang tidak ingin waktunya terbuang bahkan untuk makan. Seperti yang disampaikan oleh tentang Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, yang punya Kitabul Ain ya. Apa dia berkata ya? Yang dia wafat tahun 170 Hijriah. Dia berkata, "Athqalus sa'ati alayya", waktu yang paling berat bagiku sa'atun akulu fiha, waktu aku makan. Kenapa dia buang-buang waktu? Menurut dia makan buang-buang waktu. Kita mencari waktu itu. Kapan kita bisa makan? Ini dia makan, dia buang waktu. Makanya disebutkan dalam biografi Imam Nawawi rahimahullah taala, kadang beliau makan sehari sekali. Kalimat waktu. Dan kalau kita melihat ini, kita mungkin tidak masuk akal, tapi saya dulu punya teman di Madinah seperti itu, makan sekali, cuma makan siang. Saya punya teman dulu, saya kenal dia ya, di Madinah, saking semangat belajar, makan cuma sekali. Dia rajin belajar, kemudian dia nulis-nulis syair, ya, subhanallah. Dan ini bayangkan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana mereka begitu senangnya untuk menuntut ilmu, sampai makan itu adalah waktu yang terbuang menurut mereka. Lihatlah bagaimana Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Muridnya Imam Abu Hanifah ya. Bagaimana dia di nafas-nafas terakhir masih membahas tentang ilmu. Ketika dia akan meninggal dunia, ya. Dia tidak ingin waktunya terbuang-buang. Dia ingin waktunya bermanfaat. Ketika orang-orang datang menjenguknya, ya, maka dia tetap bermudzakarah tentang ilmu. Berkata muridnya Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Al-Masri, dia berkata, "Maridha Abu Yusuf sakit, fa ataituhu a'uduhu." Aku datang untuk menjenguknya. Fa wajadtuhu mugman alaihi, aku dapati dia pingsan. Falamma afaqa, tatkala dia sadar, dia berkata kepadaku, "Ya Ibrahim," wahai Ibrahim, dia berkata kepada muridnya, "Ma taqulu fi mas'alah?" Apa menurutmu tentang permasalahan fikih ini? Qultu fi mithli hadhil hala, wahai guru, ini kondisi seperti ini masih bicara fikih. Qala wala ba'sa bidzalik, nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Enggak apa-apa, kita belajar, siapa tahu ada yang selamat dengan masalah ini. Artinya ada yang dapat faedah ya. Ya. Atau seorang bisa selamat dengan ilmu fikih ini. Maka dia berkata, "Ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar?" Mana yang lebih afdal dalam melempar jamarat? Tentang ketika manasik haji. An yarmiyaha masyan aw raqiban. Dia lempar jamarat sambil naik kendaraan, naik tunggangan, atau dia melempar jamarat sambil berjalan kaki. Qultu raqiban. Maka kata muridnya, lebih afdal dia melempar jamarat naik tunggangan. Qala akhta'ta, kau salah. Aku jawab lagi, kalau begitu berjalan. Kata dia, akhta'ta, kau salah juga. Kataku, kata muridnya, kul fihima yardallahu anka. Kalau gitu, kul fiha. Kalau gitu yang benar apa? Maka dia pun mentafsil, memperinci. Dia berkata, amma man kana yuqafu indahu lid-du'a. Adapun yang melempar jamarat dengan niat berhenti untuk berdoa, fal afdal arnyarmiyahu masyan. Maka yang paling afdal dia melempar jamarat sambil berjalan kaki supaya bisa berdoa. Adapun orang yang tidak ingin berhenti untuk berdoa, maka yang afdal dia melempar jamarat sambil naik kendaraan. Setelah itu aku meninggalkan dia, baru sampai di pintu rumahnya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Jadi subhanallah, bagaimana semangatnya para ulama dahulu menuntut ilmu, sampai di waktu terakhir mereka kata itu adalah zikir kepada Allah, berbicara tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tentang fikih. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menyampaikan dalam salah satu bukunya, bagaimana riwayat dari Al-Muzani menggambarkan tentang semangatnya Imam Syafi'i tentang ilmu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Sami'tu Al-Muzaniya yaqul." Aku mendengar Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i berkata tentang Imam Syafi'i bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu.
Qila li Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil ilmi?" Kata Muzani, muridnya Imam Syafi'i. "Wahai Syafi'i, bagaimana syahwatmu terhadap ilmu?" Qala asma'u bil harfi mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi mithla ma tana'amtu bihi al-udhunan. Kalau aku dengar suatu ilmu yang belum aku pernah dengar sebelumnya, ya, maka badanku seluruhnya bersyahwat untuk bisa mendengar. Seandainya kakiku, tanganku, badanku punya telinga juga untuk mendengar. Aku berharap mereka mendapatkan kelezatan sebagaimana kedua telingaku mendapatkan kelezatan karena mendengar ilmu yang baru. Yang seperti itu ya. Kemudian ditanya lagi, "Kaifa hirsuka alaihi?" Bagaimana semangatmu dengan ilmu wahai Syafi'i? Qala hirsul jamu'ul manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Seperti semangat orang yang rakus dengan harta, yang dia ngumpulkan, dia pelit luar biasa, kemudian dia dapat harta. Seperti itu rakusnya aku terhadap ilmu. Seperti orang yang benar-benar rakus terhadap harta. Fa kaifa talabuka lahu? Bagaimana kau menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, talabul mar'atil mudhillati waladaha laisa laha ghairuhu. Seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak yang lain dan dia sedang mencari anaknya. Betapa semangat ibu tersebut mencari anak yang hilang dan dia tidak punya anak kecuali anak tersebut. Ya, lihatlah bagaimana para ulama semangat dalam menuntut ilmu ya. Bagaimana mereka berkata, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu dari gendongan sampai masuk dalam liang lahat. Banyak sekali ya kisah-kisah para ulama, tidak mungkin saya bacakan semuanya, tapi di antaranya tentang seorang ahli hadis atau seorang ulama yang membeli pena dengan dinar. Dinar tuh kalau kita konversikan sekarang 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang berapa? Emas murni 1 gram berapa? Taruhlah 1 juta sekarang. 1 juta. 4 berarti 4.250.000 ya. 4.250.000. Pena ya, pena enggak ada 4 juta, pena paling apalagi ya murah lah. Ya. Tetapi Isam bin Yusuf Al-Balkhi, seorang ahli hadis dari mazhab Hanafi yang wafat 215 Hijriah, dia pernah membeli pena dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang dia dengar tatkala itu, tidak ingin terluputkan dari ilmu tersebut. Ya, kenapa? Karena umur pendek dan ilmu luas ya. Maka seorang harus ya jangan sampai waktunya pergi dan dia tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammad bin Salam Al-Bikandi ya. Ketika dia sedang menuntut ilmu di suatu majelis imla itu gurunya mengimla kemudian seorang menulis. Wa syekh yuhadditsu wa yumli. Sementara sang guru menyampaikan hadis dan mengimlakan. Tiba-tiba Muhammad bin Salam fankasara qalamu, penanya habis atau patah atau habis. Fankasara qalamu Muhammad bin Salam. Maka kemudian padahal sang guru masih terus ngomong, gimana dia enggak bisa nyatat. Maka dia selalu seorang bilang kasih pengumuman, qalamun bidinar. Siapa mau jual penanya 1 dinar? Semua orang lempar penanya. Dia tidak ingin waktunya terbuang. Semua lempar, gimana? 4 gram emas 1 pena paling 2.000. Lihat bagaimana dia merasa yang penting waktu sangat berharga, ya meskipun harus berkorban dengan uang sebanyak itu. Oleh karena kalau kita dapat di bagian para alul hadis ketika mereka mencari hadis, mereka buang-buang harta, ya berjalan, bersafar, beli buku, beli pena, beli ini, banyak waktu mereka habis, duit mereka habis untuk mencari ilmu hadis. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa mencari ilmu hadis maka dia akan bangkrut ya. Contoh lagi misalnya seorang muhaddis Al-Kabir Ubaid bin Ya'ish, gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Muslim ya. Beliau adalah seorang ulama besar ya. Saking manfaatkan waktu dia berkata aqamtu 30 sanah ma akaltu biyadi bil lail. Aku 30 tahun tidak pernah makan dengan tanganku, selalu disuap. Kanat ukhti tulaqimuni wa ana aktubul hadis. Aku sambil nulis hadis, saudari perempuanku nyuapin aku. Bayangkan, karena hemat waktu. 30 tahun tidak pernah makan sendiri, disuap. Setiap malam yang nyuapin saudarinya dia nulis hadis.
Kita disuap nggak suka karena kita nggak bisa milih. Kan banyak sih. Allah musta'an. Di antara juga yang semirip dengan itu, ya. Seperti tarjamah Muhammad bin Suhnun. Muhammad bin Suhnun Al-Qayrawani, ya, yang wafat 256 Hijriah, salah seorang ulama besar di mazhab Maliki. Disebutkan dalam tarjamahnya biografi dalam kitab Tartibul Madarik, ya. Dikatakan kanat li Muhammad bin Suhnun surriyah ay jariyah mamluka. Dia punya budak perempuan. Yuqalu laha Ummu Mudam. Disebut namanya Ummu Mudam. Fakana indaha yauman, suatu hari Ibn Suhnun ini berada di sisi sang budak wanita tersebut. Waqad syughila fi ta'lifi kitabin ila lail, dan dia sibuk menulis buku sampai malam. Fa hadara ta'am, maka tiba waktunya jam makan. Fasta'dhanathu, maka budaknya, pembantunya tadi minta izin untuk menghadirkan makanan. Faqala laha ana masghulun sa'ah, saya lagi sibuk, nanti aja. Falamma tala 'alaiha al-intizar, tatkala sang budak ini nunggu lama-lama enggak makan-makan juga, ja'alat tulaqqimuhu at-ta'am, maka Suhnun sambil asik menulis buku, sang budak karena dia baik, dia tidak perlu minta izin, dia datang, dia suapin majikannya tersebut. Hatta ata alaihi, ya, wa tamadahu ala ma huwa alaihi, dan dia kasih makan dan dia sedang sibuk terus nulis, enggak peduli. Sampai salat subuh. Malam nulis terus sampai salat subuh. Ya. Akhirnya ketika selesai salat subuh, maka dia bilang mohon maaf kepada budaknya, dia bilang, "Syughilna anki lailata ya Umma Madam." Ya Umma Mudam. Mohon maaf, saya sibuk enggak perhatikan engkau malam ini, wahai budakku. Hatma indak, mana makanan? Kata dia, "Wallahi ya Sayyidi, saya sudah suapin kau, sudah habis dari tadi." Masyartu bidzalik. Aku tidak sadar. Saking benar-benar dia tenggelam dengan ilmu, nulis sampai lupa kalau sudah disuapin. Mana makanannya? Lu sudah habis. Jadi ini yang disebut salah satu sebab disebut oleh para sebagian ahli sejarah sebab kenapa Imam Muslim rahimahullah taala meninggal dunia. Di antaranya demikian, satu hari Imam Muslim sedang bermudzakarah tentang hadis, ada satu hadis dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu, ya, suatu ada majelis mudzakarah, dia tidak tahu tentang hadis tersebut, maka dia pun pulang ke rumahnya dan itu sudah malam hari. Maka dia penasaran, ya. Maka ketika dia sedang mencari hadis tersebut, dibawakan satu keranjang korma. Ya, maka dia pun sambil nyari korma, dia makan terus, korma terus. Sampai korma satu keranjang habis, dia tidak sadar, dia lagi asik terus, enggak terasa. Kalau kita makan camilan, ini korma berat, ya. Akhirnya dapat hadis. Ketika dia dapat hadis, ya, ternyata perutnya sakit, akhirnya beliau meninggal dunia. Ya. Mudah-mudahan mati syahid, karena barang saya meninggal karena penyakit perutnya, maka fahuwa syahid, maka mati syahid, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah para ulama tentang hal ini, ya. Tentunya tidak bisa kita bacakan semuanya. Tapi saya sebutkan contoh sederhana yang ada di ulama zaman sekarang, seperti Syekh Albani rahimahullah taala, disebutkan kalau beliau sudah di maktabah, kemudian beliau naik tangga, kemudian beliau ngecek hadis, terkadang beliau enggak turun-turun dalam waktu yang lama karena lagi baca di atas tangga. Ya. Kenapa? Waktunya tidak ingin terbuang. Ada turun lagi, naik lagi, enggak. Dalam kondisi berdiri baca dalam waktu yang lama, ya. Kita lihat seperti guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Waktu benar-benar tidak ada terbuang, tidak ada waktu terbuang, ya. Kita sering bersafar dengan beliau, masya Allah waktunya baca Quran, kalau enggak bicara tentang ilmu, kalau enggak mudzakarah ilmu, kadang-kadang bercanda sedikit. Intinya kadang lagi sering murojaah, terus murojaah, bahkan ketika beliau sedang diobati juga sambil murojaah, beliau sambil menunggu baca Quran, dan demikian, ya. Waktu tidak ada yang terbuang, padahal lagi pesiar, kalau bahasa kita lagi jalan-jalan, ya. Lagi jalan, itu pun ada waktu dia bercanda, dan itu tidak banyak, sisanya dia untuk mengisi waktu, tidak ada waktu yang terbuang terhadap dia. Demikianlah kehidupan para ulama, sangat jauh dengan kita. Kemudian tidak usah jauh-jauh, saya lihat sebagian teman-teman saya, ya, ketika di zaman belajar ketika di Universitas Madinah, ya. Tadi saya katakan ada kawan yang hanya makan sehari sekali, ya. Kemudian saya tahu kawan saya juga ketika kita naik bis dari Masjid Nabawi menuju ke
ke kampus ya, pulang pada Isya, ya, maka sambil bergantungan di masjid tetap sambil ngapal. Sambil goyang-goyang bis sambil ngapal. Dan itu saya lihat banyak seperti itu. Ya saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman dulu belum ada medsos, zaman-zaman dulu ya. Nah, zaman sekarang mungkin kalau sudah naik bis mungkin khusyuk tawadhu dalam apa? Ngelihat macam-macam ya. Zaman dulu Masya Allah orang pegang bis kemudian sambil ngapal, sambil ini. Dan itu sering kita lihat. Ya, muzakarah di bis, tanya masalah agama, terus sampai di kampus ya. Ya, kemudian kalau di tangga ngobrol ya. Tapi tidak semua seperti itu. Zaman sekarang ada yang berubah ya. Mungkin di tangga, naik tangga ngomongnya bukan bagaimana Ibnu Ma'in, bagaimana Ibnu Mahdi, enggak, gimana Ronaldo bagaimana. Itu lagi muzakarah Ronaldo, muzakarah apa? Muzakarah bola, dan itu terjadi sebagian menuntut ilmu ya. Ya. Malam-malam ya, bermujalasah ya. Biasanya mujalasah hadis atau ilmu, mujalasah bola. Gol teriak-teriak. Oleh karenanya ya itulah kekurangan kita semuanya ya. Padahal contoh-contohnya di depan kita banyak masih. Benar secara umum banyak orang yang membuang-buang waktu mereka. Namun ada orang-orang yang benar-benar haris semangat dengan waktunya agar tidak terbuang-buang. Entah dia waktunya untuk menuntut ilmu, entah waktunya untuk keluarganya, entah waktunya untuk orang tuanya, entah waktunya untuk berfatwa, entah waktunya untuk menjawab pertanyaan, entah waktunya untuk pribadinya, untuk dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, entah waktunya untuk orang miskin. Waktunya tidak ada yang dia buang. Ada orang seperti tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya ikhwan, jadi intinya waktu kita adalah ra'smal, yaitu modal kita untuk bertemu dengan Allah. Mau kita pasangkan di perdagangan yang menguntungkan, atau kita buang-buang begitu saja, atau kita pasang pada perdagangan yang merugikan, terserah kita. Masih ada waktu, maka kita masih bisa beramal dan masih bisa bercocok tanam agar kita bisa menghasilkan, bisa mendapatkan penghasilan yang terbaik di akhirat kelak. Terakhir mungkin sedikit, ya mungkin kiat-kiat agar kita bisa hemat waktu. Ya. Ini semuanya menyakitkan ya, karena kita semua melanggar. Di antaranya ya, jangan terlalu banyak grup. Banyak apa? Grup WA, GWA ya. Grup WhatsApp. Ini bikin banyak grup, banyak buang waktu. Sudah jelas otomatis. Semakin banyak grup, semakin banyak waktu terbuang dan itu otomatis ya. Meskipun kita nggak buka, ting tang tung aja sudah mengganggu. Apalagi kalau kita buka ya. Buka ya, ini pasti ya. Kemudian apa lagi? Terlalu banyak akun. Ini juga jelas menghabiskan waktu ya. Waktu buka untuk IG, untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Twitter, untuk macam-macam, pasti kita akan membuang-buang waktu. Niatnya ingin nonton Ustadz ceramah. Nonton Ustadz ceramah 1 jam, nonton berita 5 jam, nonton film 4 jam. Waktu Ustadznya 1,5 jam. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk nontonnya. Masya Allah. Jadi kenyataannya kita sekarang dirusak semua oleh medsos, waktu kita terbuang. Sehingga Quran tidak sempat baca. Kalau ditanya, wah sibuk. Sibuk apa? Sibuk medsos. Mana sibuk baca Quran? Kalau lagi aduh target belum enggak ada, bukan sibuk medsos ya. Kemudian jadi jangan ya. Jangan terlalu banyak akun. Kemudian jangan lupa target. Dijadwalkan waktu. Kebanyakan orang berhasil karena dia menjadwalkan waktunya. Orang menjadwalkan waktu itu orang yang menghargai waktu. Ini orang yang menghargai waktu. Dia tahu waktunya bernilai, ya. Ya, akhi, kita para pengusaha dia pasti punya targeting, dia pasti punya pengaturan, dia punya manajemen. Ya, demikian juga dunia kan Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Dunia demikian juga akhirat juga punya target. Kita ngaji punya target nih. Saya pengen ngerti akidah, saya pengen ngerti fikih, saya pengen ngerti bahasa Arab. Ya, kita punya target ya. Saya pengen punya hafalan, saya punya target. Sebulan 1 surat, enggak apa-apa tapi ada target. Daripada 5 tahun 1 surat pun enggak nambah. Kenapa? Enggak ada target. Bedanya orang punya target meskipun 1 bulan 1 surat, meskipun 1 tahun surat, tapi dia punya target. Dia punya target. Nah, orang kalau punya target, dia akan punya injazat, produktivitas yang banyak dan itu pasti terjadi.
Kenapa? Karena insya Allah, maksudnya biiznillah, dengan izin Allah itu terjadi. Kenapa? Karena dia menghargai waktunya dan Allah tahu usaha dia. Orang yang berhasil itu seperti itu. Antum kira para ulama tidak menjadwal? Mereka menjadwalkan diri mereka. Punya waktu untuk ini, punya waktu untuk baca, punya waktu untuk ini, punya waktu untuk ketemu murid, punya waktu untuk munaqasyah, ya, punya waktu untuk ibadah sendiri, punya waktu untuk murojaah. Mereka bagi waktu supaya bisa berhasil. Mereka bagi waktu. Kenapa? Karena waktu itu mahal. Tadi dalam Islam, al-waktu agla minadz dzahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Waktu lebih mahal daripada emas. Jadi ini sangat penting seorang menjadwalkan waktunya. Jam sekian saya gini, jam sekian segini. Kalau kita sudah bisa menjadwalkan waktu, kita bisa banyak waktu buat keluarga. Kita bisa punya banyak waktu buat jalan-jalan. Kenapa? Karena kita sudah waktu, target sudah selesai. Saatnya saya senang-senang sama keluarga. Saatnya saya ngobrol sama keluarga. Tapi kalau kita nggak teratur, ini lagi ngetik sambil lihat-lihat. Kapan selesainya ngetik? Film juga nggak selesai. Akhirnya nonton ini, nonton nggak ada manfaatnya. Ngetik pun tidak selesai, baca ini nggak selesai. Ya Allah. Terus apa yang kita produktivitas yang sudah bisa kita bawa di hadapan Allah di kemudian hari? Tidak ada. Waktu kita terbuang. Kita sekarang mikirlah, antum sekarang umur sudah berapa? Sudah berapa? Jangan mikirnya sudah umur, sudah ini, jenggot sudah putih, rabun sudah beruban, gigi udah mulai ompong. Kemarin ke dokter gigi, sudah ditambal-tambal gigi, ada yang sudah dicabut. Terus saya punya ilmu, kalau kita targeting, kalau misalnya ilmu dunia, ada SD, SMP, SMA, ada kuliah. Oh, saya kalau ilmu dunia saya sudah S2, S3. Coba kalau antum ilmu agama, sekarang S berapa? SD atau S teler? Coba pikir. Saya sudah bisa apa sih? Sudah oke, jenggot sudah oke, penampilan sudah oke. Tapi kalau saya mau benar-benar periksa ilmu agama saya ini sekarang tingkatannya apa? SD kelas berapa coba? Kelas 2 apa kelas 4? Coba cek. Kita harus jujur ya. Waktu kita buang-buang. Jadi harus kita targetkan. Belum kita punya waktu, target waktu saya untuk orang tua saya. Harus ada waktu, sisihkan. Waktu saya untuk istri saya ada, waktu saya untuk kawan saya ada, waktu saya untuk dakwah, waktu saya untuk kerjaan, waktu saya untuk umrah. Kan semua harus ditarget nih. Latih dulu target. Ente kayak orang enggak apa-apa, biar orang bilang terserah. Ini waktu saya ini emas bagi saya. Ente mungkin waktu tidak berharga, ente mau buang-buang terserah, kita enggak. Kita waktu ada ukurannya. Makanya Sa'di rahimahullah taala disebutkan ketika dia berjalan dia ketemu dengan orang-orang Arab yang sedang ngobrol-ngobrol, jagongan kalau bahasa kita, nongkrong. Maka dia bilang kalau kalian menjual waktu kalian, saya bisa beli, saya mau beli. Kenapa? Dia kekurangan waktu. Banyak ulama nulis buku nggak selesai. Kenapa? Waktunya kurang. Tapi ya semaksimal mungkin. Jadi seorang harus berusaha punya target agar waktu bisa, produktivitasnya bisa bagus, efisien. Kemudian yang berikutnya, tinggalkan taswif. Taswif itu bahasa Indonesia apa? Nanti aja. Hah? Apa nih? Bukan. Nanti aja. Itu sering. Nantilah, gampang. Nanti akhirnya proyek kita nggak ada yang jalan. Baca buku nggak selesai. Nggak ada. Baca Quran nggak selesai, baca buku nggak selesai, ngaji nggak selesai. Nanti. Orang yang nanti saja itu seakan-akan waktunya banyak. Dia nggak tahu tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Kalau kita punya sesuatu, kita kerjakan serius. Jangan tunda-tunda. Ayo, maksudnya nanti saya jangan tunda maksudnya. Jangan nunda-nunda. Yang bisa kita kerjakan sekarang. Yang nggak bisa, ya nggak apa-apa, ditunda. Selama bisa kita kerjakan sekarang. Ya. Selama bisa kerjakan sekarang, maka kerjakan sekarang. Sebagian ulama, subhanallah, saya baca saking semangatnya nuntut ilmu, dia kalau lagi di hammam, di tempat pemandian, anaknya di luar suruh baca buku, biar dia dengar. Enggak mau itu. Dan orang dalam WC masih pegang HP. Masih balas WhatsApp. Ente lagi di mana? Assalamualaikum enggak dijawab, sini. Assalamualaikum enggak dijawab, kenapa? Masya Allah, dalam kamar mandi masih pegang HP. Mantap katanya, Masya Allah. Saking memanfaatkan waktu untuk HP. Biasa. Tinggalkan taswif. Kemudian tahu diri. Ya. Jangan terlalu banyak target. Jangan terlalu banyak proyek. Padahal tidak mampu.
Ya, seorang harus tahu diri, kemampuannya sampai di mana. Pinginnya ini, pinginnya anu, dunia maupun akhirat ya. Seorang saya pingin jadi ini, tahu kemampuan nggak ada. Baca buku nggak paham-paham, terus malas lagi terus mau jadi ulama besar ya. Boleh bercita-cita, tapi harus sesuai dengan target yang mampu kita mampu. Sama seorang punya proyek dakwah, ikut dakwah sana, ikut dakwah sini, tapi nggak ada yang berhasil. Dia tidak bisa mengontrol semuanya. Bikin ini, buka anu, buka ini, buka ini. Akhirnya proyek nggak. Nabi bukan karena mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kalau seorang melakukan suatu pekerjaan dia profesional. Mending tidak banyak-banyak tapi profesional daripada banyak sekali tapi enggak terkontrol seluruhnya ya. Nah, ini harus kita perhatikan agar ini semua agar kita bisa menghemat waktu. Demikian saja ikhwan dan akhwat dari mana? Nogosari ya. Jamaah Nogosari yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya kasih waktu 4 pertanyaan. Ya. Silakan. Allah alam bisawab. Alhamdulillah yang tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Firanda ya tentang pentingnya waktu dalam kehidupan dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari jamaah semua. Saya bacakan guys. Yang pertama dari Umum Tama. Beliau bertanya Ustaz. Yeah. Bismillah, Pak Ustaz, semoga dirahmati Allah Ta'ala di medsos. Bagaimana jika kita men-share makanan atau produk untuk dijual? Apakah ini termasuk menghabiskan waktu yang membaca yang juga akan dihisab di hari akhir nanti? Jazakallahu khairan Ustaz. Saya rasa enggak, karena memang antum sedang jualan, enggak ada masalah ya. Kita jualan, kita ada usaha, ikhtiar, kita pasang sebarkan di medsos ya, seperti itu. Tapi kalau ada kawan kita terganggu, misalnya kita jangan japri ya. Kita japri, kalau kita merasa terganggu usah japri. Tapi kalau kita taruh di profil picture kita ya kan dia bisa lihat, dia mau lihat, kalau dia mau lihat, kalau enggak terserah dia ya. Tapi kalau kita kirimin ke kawan-kawan ya, kalau ada yang terganggu maka enggak usah kita kirimin. Tapi kalau dia tidak terganggu enggak ada masalah ya, karena kita boleh iklan ya. Yang dituntut dia jangan lihat yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Toh jualan ini ada manfaatnya. Lain halnya dengan klip-klip yang tadi yang bikin rambut warna-warni dalam mobil mewah lah apalah yang terkadang tidak ada manfaatnya, yang hanya buang-buang waktu kaum muslimin yang lain. Wallahu alam bisawab. Baik, Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Afuna Arumutri Syabara. Ustaz, saya mempunyai teman. Dia bertanya tentang perbedaan menangis dari hati dan tangisan dari bisikan setan. Soalnya teman saya selalu menangis dalam sholat. Dia menyadari bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi dia selalu tak merasa pantas. Dia mudah sekali menangis, tetapi yang dia takuti itu tangisan lewat bisikan setan. Sebisa mungkin dia menyempurnakan amal, tetapi di situ juga dia merasa selalu tidak bisa sempurna agamanya, dan sehingga dia selalu menangis dalam sholatnya. Barangkali ini diminta tanggapannya Ustaz. Ya enggak apa-apa, bagus orang banyak menangis dalam salatnya, apalagi dia bersendirian dan itu menunjukkan tangisan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah itu menangis karena Allah. Di antaranya menangis tadi karena dia merasa amalnya tidak sempurna, atau dia takut dengan dosa-dosanya, atau dia bikin keagungan Allah, atau dia menangis karena berharap masuk surga, atau dia menangis karena takut kepada neraka. Jika tangisannya masih berputar sekitar ini, berarti dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah suudzon ya. Insyaallah kalau kita sudah berusaha, yang penting kita nangis tatkala bersendirian, bukan di hadapan banyak orang ya. Karena kalau sudah bersendirian kita mau riak kepada siapa ya. Kemudian tadi kita tahu tangisan kita karena hal-hal yang syar'i, maka insyaallah itu anugerah dari Allah ya. Karena di antara doa Nabi, a'udzubika min ainin la tadma. Aku berlindung dari mata yang tidak menangis. Silakan dua yang terakhir lagi. Baik Ustaz, kepada yang ketiga, akun Andika Gilang, mohon untuk di-unmute handphonenya dan dinyalakan video di HP-nya. Monggo, akun Andika Gilang. Ada Andika?
baik karena tidak merespon gitu. Kita sambung aja ke yang berikutnya. Yang keempat, Afuna Habibi Musyafa. Kepada Habibi Musyafa, monggo bisa di-unmute judulnya dan dinyalakan videonya. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana ingin bertanya, bagaimana cara agar kita dapat memanfaatkan waktu dengan baik, apalagi kita sebagai thalibul ilmi, karena seringkali kita menghadapi gangguan-gangguan seperti HP, sosmed, dan hal-hal sia-sia lainnya. Bagaimana cara istiqomahnya dengan baik, Ustaz? Caranya HP-nya dijual pertama. Kalau bisa hidup tanpa HP itu yang terbaik ya. Kalau tidak bisa maka penggunaan HP ada waktunya, dijadwalkan. Karena HP itu tidak bisa kita tinggalkan dan kalau kita sudah pegang nggak mungkin kita tidak buka-buka. Oleh karenanya HP-nya dijadwalkan. Jangan sering pegang HP ya. Kalau waktunya baca Quran, HP-nya dimatiin. Matiin benar-benar offline. Kalau kita baca Quran sambil ting-tang ya gimana kita mau baca Quran? Gimana kita mau konsen membaca? Kalau waktunya baca nanti kalau udah selesai nyalain lagi nggak ada masalah. Dan lagi nggak ada masalah ya. Saya sering sampaikan, saya ketemu dengan seorang waktu saya di Abu Dhabi di Imarat ya. Saya ketemu dengan seorang lelaki, dia tidak punya HP. Saya terus bilang, antum gimana ya? Saya pakai HP istri saya, adapun saya tidak pakai HP. Kenapa? Dia takut dia terbuang-buang waktunya, ya, sehingga dia memilih tidak pakai HP. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa mungkin ada orang hidup tanpa HP? Buktinya ada, itu orang saya pernah ketemu. Bukan di kampung di daerah dekat Nogosari, bukan. Ini di Abu Dhabi, di negeri atau kota yang sangat maju ya. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.